Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di video ini saya Muhammad Ridwan Ihyan selaku host dan ada teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Wafi Ramadhani selaku narasumber. Nah, ya. Jadi di sini kita akan melakukan podcast atau berbincang-bincang mengenai tema kita. Tema kita apa nih, narasumber? Tema kita adalah uh, apa ya temanya? Fakhrudin Ar-Razi. Iya, Eh, Oke. temanya Fahrudin Ar-Razi mengenai filsafat jiwa Islam. Hmm. Jadi filsafat tuh nggak cuma filsafat-filsafat luar aja, filsafat-filsafat barat, tapi kita juga memperkenalkan adanya filsafat-filsafat yang dihadirkan oleh orang-orang Islam. Iya, benar sekali. Ya, jadi temanya di sini kita membahas Fahrudin Ar-Razi ya. Iya. Ya, nah jadi nanti saya akan bertanya-tanya nih pada teman saya tentang Fahrudin Ar-Razi ini. Nah, jadi siap untuk ditanya-tanya, Bang? Oh, siap, siap, siap. Oke, Calon siap. oke, sip. Kita akan langsung masuk ke pertanyaannya. Eh, pertama nih, siapa sih itu Fahrudin Ar-Razi? Ah, Riwayat hidup beliau lah. Hmm, Jadi nama beliau itu sebenarnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali At-Taimi Al-Bakri. Fakhrudin itu sebenarnya adalah nama gelar beliau, bukan nama asli. hmm, Dan uh, Fakhrudin itu dikenal dengan sebutan Ibnu Khathir Ar-Razi. Jadi beliau hmm, ini adalah satu pemikir Islam di penghujung abad ke-6 Hijriah. Dan hmm, beliau adalah pemikir terbesar yang lahir setelah Imam Al-Ghazali. Nah, beliau ini lahir di Ray, di salah satu kota besar di bagian timur Teheran pada waktu itu, hmm, yang sekarang ini dikenal dengan nama Iran pada hmm, tahun 544 Hijriah atau sekitar 1150 Masehi. Tapi ada juga yang mengatakan beliau ini lahir pada tahun 545 Hijriah. Nah, Udah, udah ya. selanjutnya bagaimana sih keluarga Fahrudin Ar-Razi ini membentuk kecintaannya tuh terhadap ilmu? Oh, oke, oke. Jadi beliau ini tuh hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat mencintai ilmu dan keutamaan Hmm, gitu. hmm, Ayah beliau ini si Syekh Imam Dihayuddin Umar Khatir Ar-Razi. Abah beliau ini seorang guru dan khatib di kota Ray. Syekh Imam ini beliau memiliki beberapa karangan di bidang ilmu ushul, bimbingan dan penyuluhan, dan lain sebagainya. Pokoknya ya beliau itu mendapat kecintaan beliau kepada ilmu itu adalah dari orang tuanya yang juga seorang penambah ilmu. Kayak hmm, begitu. hmm. Lanjut ya. Eh, ilmu apa saja sih yang Fahrudin Ar-Razi ini kuasai itu lah, sehingga dia bisa dikatakan sebagai intelektual terbesar tuh. Oh, oke, oke. Eh, dari komentar Ibnu Khalikan tentang beliau ini, beliau itu uh, banyak memiliki kemampuan atau menguasai ilmu-ilmu lah. Misalnya Hmm, ilmu kalam, ilmu-ilmu rasional, ilmu tentang sejarah terdahulunya, ilmu tentang pembahasan ayat dan Al-Quran, tafsir, dan hadis. Nah, itu. hmm. Pernah saya dengar-dengar Fahrudin Ar-Razi ini sampai dapat julukan nggak? Sampai dijuluki apa tuh? Jadi beliau itu sebenarnya lah Farudin itu memang sudah nama gelar. Tapi beliau itu mempunyai nama julukan di kota Huroh Hmm, yang dinamai julukan beliau ini adalah Syekhul Islam.
Nah, itu. Mhm. Oke, itu. Kenapa kenapa dijuluki itu tadi? Ah, ya, ya. Jadi beliau ini mempunyai julukan di Hmm. kota Huroh namanya. Hmm. Julukan ini adalah Syekhul Islam. Mhm, mhm. Kenapa tuh? Nah, beliau ini dijuluki demikian karena beliau itu ah, menjawab pertanyaan orang-orang di situ tuh dengan baik. Hmm. Makanya beliau dijuluki dengan tadi itu Syekhul Islam. Heeh. Selanjutnya, sebagai seorang filsuf pasti punya teori dong, namanya filsuf Ya. kan. Nah, teori teori jiwa menurut Ar-Razi ini apa yang kamu tahu? Nah, mungkin teori-teori beliau itu ada banyak. Saya akan menyebutkan sekitar 5 teori yang beliau uh, pikirkan. Hmm. Nah, yang pertama itu ada teori kesempurnaan jiwa dan pengetahuan. Hmm. Nah, jadi kesempurnaan jiwa dan pengetahuan ini kayak beliau itu menekankan bahwa jiwa rasional mencapai kesempurnaan ketika mampu memahami kebenaran demi kebenaran itu sendiri, serta Hmm. mengetahui kebajikan untuk kemudian diterapkan dalam tindakan. Teori kedua itu ada proses perolehan pengetahuan melalui indera. Nah, Hmm. menurut beliau, jiwa manusia pada awalnya tercipta tanpa pengetahuan. Jadi, kan tidak tahu apa-apa itu. Hmm. Pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman yang dimediasi oleh panca indera, Hmm. baik yang Hmm. bersifat Hmm. lahir maupun batin. Iya, iya. Yang ketiga, ada teori peran indera dalam pengemban ilmu. Nah, indera itu memegang peran penting pada dasar pengetahuan manusia. Dan beliau ini menyatakan bahwa jalan pengetahuan berjalan dari pengalaman indrawi menuju akal. Dan beliau itu juga Hmm. menegaskan bahwasanya kehilangan indera dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan memperoleh ilmu sejalan dengan pandangan filsuf terdahulu kayak Ibnu Bajjah dan Ibnu Rushd. Dan selanjutnya Hmm. uh, jenis-jenis gambar rasional. Nah, jadi beliau ini membedakan dua jenis gambar rasional yang bersifat abstrak. Yang pertama itu ada gambar rasional badiah atau spontan yang Hmm. muncul secara alami melalui proses penegasan dan penetapan dalam pikiran. Yang kedua itu ada gambar rasional yang diperoleh secara teoritis, yakni hasil belajar dan bukan konsekuensi langsung dari proses spontan pikiran. Hmm. Nah, yang kelima itu ada teori pengetahuan non-inderawi, al-ilm al-laduni. Nah, selain pengetahuan melalui indera, beliau juga mengakui kemungkinan memperoleh pengetahuan secara langsung tanpa perantaraan indera dan usaha belajar. Dalam tradisi sufi, hal ini dikenal sebagai al-ilm al-laduni, yaitu pengetahuan yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Oke. Eh, ada gak karya-karya yang beliau ciptakan sebagai seorang Oh, filsuf? pasti 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 ada. Hmm. Nah, eh, menurut perkiraan orang lain, beliau ini diperkirakan memiliki sekitar 200 buku yang Hmm. mencakup berbagai disiplin ilmu. Hmm. Tapi kita akan menyebutkan mungkin 4 diantaranya. Yang pertama itu Hmm. ada kitab An-Nafs Waruh Wasyarq Wahuma yang isinya itu mengenai daya jiwa dan terapi jiwa terhadap sifat-sifat tercela. Yang kedua itu ada Al-Madhalib Al-Aliyah min Al-Ilm Al-Ilahi. Yang ketiga ada Al-Farsah Daliluka ila ma'rifat akhlak anas wa tahababihim wa ka'annahum kitabun maftuh. Yang keempat itu ada Mafatih Al-Ghaib
Yang ini merupakan kitab yang ditulis sebagai respon akademik terhadap perkembangan pemikiran yang semakin dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama tradisi Aristotelian dan Neoplatonik. Nah, itu. Oke, 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 oke. Terima kasih pada saudara kita yang sudah membahas tentang Fahrudin Ar-Razi ya. Eh, Hmm. sama-sama. Hmm. Nah,